Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita bahwasanya rukun iman itu ada 6. Dan di antara rukun iman adalah seseorang beriman kepada hari akhir. Hari akhir, dia dinamakan sebagai hari akhir karena pada hari itu kita tidak akan menjumpai lagi setelahnya hari-hari sebagaimana hari yang kita kenal. Jadi hari akhir dinamakan sebagai hari akhir karena itu adalah hari terakhir yang setelahnya kita tidak lagi menjumpai hari-hari seperti yang kita kenal, yang ada matahari terbit pada waktu paginya, kemudian matahari tenggelam pada waktu petangnya, kemudian juga kita tidak mengenal hari-hari di sana ada waktu duha, kemudian di sana ada waktu zawal dan yang lainnya. Maka setelahnya yang tersisa hanyalah kebahagiaan yang kekal abadi atau kesengsaraan yang amat sangat pedih di tempat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari keburukan siksa yang ada di dalam neraka. Maka saudara sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir termasuk salah satu dari rukun-rukun iman yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi setiap mukmin untuk mengimaninya. Dan hari akhir atau kejadian hari kiamat diawali dengan ditiupnya sangkakala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tanda-tanda bahwasanya hari kiamat itu akan datang, tanda-tanda hari akhir itu datang, seperti keluarnya Dajjal, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan yang lainnya. Maka setelah tanda-tanda tersebut Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita, maka hari kiamat itu benar-benar tiba setelah ditiupnya sangkakala. Dan apa itu sangkakala? Nabi SAW pernah ditanya di dalam hadis yang sahih tentang apa itu sangkakala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya apa itu sangkakala, maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sangkakala itu adalah tanduk yang ditiup. Tanduk yang ditiup kemudian mengeluarkan bunyi. Ini adalah sangkakala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, pada hari kiamat sangkakala itu ditiup 2 kali. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki.
Ini tiupan yang pertama. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup kembali yang berikutnya, fa idahum qiyamun yanzurun, maka semua makhluk manusia, jin bangkit dan berdiri menunggu hisab yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka tidak ada satupun dari manusia yang tahu kapan sangkakala tersebut akan ditiup. Tapi hal ini adalah suatu kepastian bahwasanya nanti pasti akan ditiup sangkakala oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Namun kapan sangkakala tersebut ditiup tidak ada seorang pun yang tahu. Namun yang jelas siapapun yang mendengar suara tadi, suara sangkakala, maka dia akan mati sebagaimana disebutkan oleh hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Nabi SAW menjelaskan bila terdengar suara sangkakala, maka makhluk atau manusia itu mereka mencondongkan leher-leher mereka, mereka mengangkat kepala-kepala mereka, dan yang pertama kali mendengar disebutkan oleh Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang dia itu sedang mempersiapkan atau memperbaiki tempat penampungan air minum untuk binatang ternaknya. Jadi dia sedang memperbaiki tempat penampungan air untuk ontanya. Maka ketika dia mendengar suara sangkakala, dia pun langsung mati, dan semua manusia pun mati setelahnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang mendengar tiupan sangkakala kecuali dia akan mati, dan dia datangnya adalah tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan dia datang, tidak ada yang tahu kapan dia ditiup. Bahkan disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan di sana ada orang yang sedang siap-siap untuk makan, udah menyiapkan makanan, udah menyendok makanannya, udah mengangkat hendak makan, namun dia mendengar suara sangkakala sehingga dia pun mati sebelum dia makan. Ini menunjukkan bahwasanya datangnya hari kiamat itu tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksinya, nggak ada seorang pun yang bisa menerka-nerka kapan dia datang. Jadi nggak bisa dipersiapkan. Wah, besok kiamat kemudian persiapkan. Tidak. Datangnya tiba-tiba. Bahkan orang sedang memperbaiki tempat minum untuk binatang ternaknya, tiba-tiba ditegakkan hari kiamat. Orang hendak makan, tiba-tiba ditegakkan hari kiamat dan dia tidak mengetahui dan tidak menyadarinya. Kemudian di antara dua tiupan tadi disebutkan di dalam hadis adalah 40. Jadi tiupan sangkakala itu ada dua, tiupan pertama dan tiupan kedua. Kemudian jarak antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua itu adalah 40, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ma baina nafkhataini arbaun, di antara dua tiupan itu adalah 40. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud 40? Apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Nabi SAW tidak menjelaskan, maka Abu Hurairah pun juga tidak menjawabnya. Karena apa? Karena diserahkan ini adalah perkara gaib, maka cukup diimani bahwa jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Ketika tidak dijelaskan, maka tidak boleh seseorang menerka-nerka, tidak boleh seseorang itu kemudian dengan tanpa ilmu mengatakan 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 minggu, enggak boleh. Jadi ketika seorang berbicara tentang perkara gaib, dia harus berbicara dengan ilmu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang masyhur, banyak sekali menghafalkan hadis Nabi SAW, mempelajari ilmu langsung dari Nabi SAW. Ketika beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, bahwasanya jarak antara satu tiupan dengan tiupan yang lain itu adalah 40, dan Nabi SAW tidak menjelaskan apa itu 40, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Maka Abu Hurairah pun juga tidak menjawabnya, enggan menjawabnya. Kenapa? Karena beliau tidak tahu. Ini yang diajarkan oleh para ulama, ini yang diajarkan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ketika tidak tahu maka tidak menjawabnya. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka setelah ditiup sangkakala kedua, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruh manusia kepada jasad-jasad mereka.
Dikembalikan semua ruh-ruhnya kepada jasad-jasad mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka semua bangkit dalam keadaan menunggu. Bangkit menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Jadi setiap manusia akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Ketika dia mati dalam keadaan baik, maka dibangkitkan dalam keadaan baik pula. Ketika dia mati dalam keadaan buruk, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan buruk pula. Maka dari sini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Perhatian. Hendaknya kita memperhatikan setiap detail amalan-amalan yang kita lakukan. Jangan sampai amalan yang kita lakukan menjadi akhir dari kehidupan kita adalah merupakan amalan-amalan yang buruk. Karena kata Nabi SAW, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Seorang akan dibangkitkan sebagaimana dia mati dengannya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan tentang maksud dari yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Seorang akan dibangkitkan sebagaimana keadaan tatkala dia meninggal adalah ketika seseorang meninggal dalam keadaan umroh atau meninggal dalam keadaan haji, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Jadi ketika seorang dibangkitkan, seorang meninggal dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, akan dibangkitkan dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ketika orang meninggal dalam keadaan yang buruk, maka dia dibangkitkan dalam keadaan yang buruk pula. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina yatahabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan harta riba, kata Allah Subhanahu wa taala, la yakumun, mereka tidaklah bangkit dari kuburnya illa kama yakumul ladzina yatahabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang kesurupan atau kerasukan setan, atau seperti orang-orang yang gila. Maka hendaknya seseorang memperhatikan amalan-amalan yang dia lakukan di dunia. Jangan sampai amalan yang dia lakukan menjadi akhir dari kehidupan dia adalah amalan-amalan yang buruk. Dan pada hari itu pula, yaitu pada hari akhir, pada hari kiamat, terjadi kejadian-kejadian yang sangat dahsyat, yang bahkan kita tidak sanggup untuk membayangkannya. Bagaimana kita membayangkan sesuatu yang kita belum pernah melihat sedikit pun kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali tentang kedahsyatan hari kiamat. Di antaranya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala bumi diguncangkan, wa akhrajatil ardu asqalaha, dikeluarkan semua isi dari perut-perut bumi, hancur semuanya. Kemudian di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung yang kokoh itu bagikan debu yang berterbangan, jadikan bagaikan kapas yang berterbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan semuanya. Dalam surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa, dan gunung-gunung itu dihancur, diluluh lantakkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa kanat haba'an mumbassa, dia itu bagaikan debu yang berterbangan. Semuanya, gunung yang kokoh, yang besar, semua hancur berantakan. Dan manusia itu bagaikan aneh-aneh yang berterbangan, kebingungan. Sangat dahsyat hari tersebut. Dan dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila, pada hari di mana bumi dan gunung-gunung bergoncang, maka jadilah gunung-gunung itu sebagai tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Ini kejadian yang sangat dahsyat sekali. Allah hancurkan semuanya. Bumi yang sebelumnya tenang diguncangkan dengan keras. Kemudian yang dulunya ada lembah, kemudian ada gunung, Allah Subhanahu wa taala ratakan, diganti dengan bumi yang datar, rata, hamparan, gak ada gunung, gak ada lembah, gak ada tempat bersembunyi lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Thaha, yas'alunaka 'anil jibal.
Mereka itu bertanya tentang gunung-gunung. Bagaimana dengan keadaan gunung-gunung nanti pada hari kiamat? Fakul, maka katakanlah, yansifuha rabbi nasfa, maka Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Enggak ada lagi gunung pada hari kiamat. Wa yadharuha qa'an safsafa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung itu atau bekas gunung tadi menjadi datar. Datar semuanya rata. La tara fiha iwajan wala amta. Dan tidak ada sedikit pun dataran rendah dan dataran tinggi, semuanya datar. Semuanya lapang. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia setelah dihancurkan kemudian diratakan semuanya. Kemudian tidak hanya seperti itu, lautan-lautan airnya meluap semua. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Infitar. Wa idzal biharu fujirat. Dan perhatikan pada hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan bihar, lautan, fujirat, meluap semuanya. Menghabisi semuanya. Dan langit yang kita lihat amat sangat kokoh, tinggi tanpa tiang, maka Allah Subhanahu wa taala pecahkan, Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-16, wansaqatis sama fa hiya yauma idzi wahiyah, dan terbelahlah langit. Fa hiya yauma idzi wahiyah, karena pada hari itu langit sudah menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala hancurkan langit. Dan di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya asy-syamsu wal qamaru makhrurani yaumal qiyamah, matahari dan rembulan semuanya akan digulung. Allah Subhanahu wa taala akan gulung pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan pada hari kiamat. Tidak hanya itu, langit pecah, matahari digulung, rembulan digulung, bintang-bintang pun berjatuhan. Di dalam surat Al-Infitar, wa idzal kawakibun tasyarat, kata Allah. Dan perhatikan tatkala bintang-bintang itu berjatuhan, maka ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Hari yang sangat dahsyat. Bahkan saking dahsyatnya membuat anak-anak kecil itu menjadi beruban seketika. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Muzammil, wa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alu wildana siba. Bagaimana kalian itu akan menjaga diri kalian ketika kalian terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian takut? Takut kepada apa? Pada hari yaj'al wildana siba. Hari yang sangat dahsyat sehingga saking dahsyatnya menjadikan anak-anak kecil itu beruban seketika. Kemudian setelah itu semua manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digiring pada padang mahsyar. Digiring kepada padang mahsyar dalam rangka menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian di padang mahsyar tidak kalah dahsyatnya. Nabi SAW menggambarkan bahwasanya keadaan di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari sejarak 1 mil. Jadi pada hari kiamat matahari dekatkan jaraknya di atas makhluknya sejarak 1 mil. Sulaim bin Amir, perawi atau periwayat dari hadis ini, beliau mengatakan, demi Allah saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. 1 mil di sini maksudnya adalah jarak 1 mil yang biasa seorang menempuh perjalanan, atau 1 mil dalam bahasa Arab. Mil ini adalah sebutan alat yang digunakan untuk bercelak, memakai celak untuk di matanya. Jadi dia nggak tahu yang dimaksud 1 mil ini jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan matahari di atas manusia. Allah menurunkan matahari di atas manusia sejarak 1 mil. Sehingga manusia tersiksa dengan panasnya matahari tersebut. Sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Jadi manusia itu tersiksa dengan panasnya, kemudian mereka tenggelam dengan keringat mereka. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai pada pinggangnya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat menunjukkan ada yang sampai pada mulut mereka keringat mereka. Jadi mereka
terpanggang, terkena teriknya panas matahari. Saking panasnya, keluarlah keringat yang sangat banyak, sehingga ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Dan pada keadaan yang seperti ini, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Pada keadaan yang susah ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW menceritakan, pada hari yang dahsyat tadi, ada hamba-hamba Allah yang Allah muliakan dengan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi naungan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, yang akan Allah Subhanahu wa taala beri naungan, fi dhillihi, pada naungannya, yauman la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Mau bernaung kemana? Mau berteduh di mana? Pohon sudah tidak ada, gunung tidak ada, semua sudah diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari didekatkan. Mau berlindung kepada siapa? Mau bernaung kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seorang bisa bernaung. Maka pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, maka Allah menaungi hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Di sana ada 7 golongan, ada sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh, yang akan Allah naungi, Allah berikan perlindungan pada hari tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan kecuali lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, kemudian para pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid, seorang yang hatinya terpaut di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Warajulani, kemudian 2 orang, tahabba fillah, yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, dia berkumpul karena cinta kepada Allah, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, dan seorang, da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamal, seorang yang dia itu diajak berbuat maksiat, diajak berbuat zina oleh seorang wanita, dzata mansabin wal jamal, dia memiliki kedudukan, memiliki pangkat, memiliki harta, dan juga wanita yang cantik. Kemudian faqala, kemudian dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun, dan seorang laki-laki, tasaddaqa bisadaqah, seorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang berikutnya warajulun, dan seseorang dzakarallah, mengingat Allah, khalian, dalam keadaan bersendiri, fa fadat ainah, kemudian berlinanglah air matanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala beri naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin adil, yaitu pemimpin yang senantiasa membangun kepemimpinannya di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil yaitu seorang pemimpin yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, enggak berbuat zalim dia. Dan orang meletakkan sesuatu pada tempatnya itu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, tentu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian yang kedua, pemuda, syabun, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menggunakan masa mudanya dalam melakukan perkara-perkara yang sia-sia, tidak menggunakan masa mudanya
dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak mengikuti hawa nafsunya dan yang lainnya sebagaimana kebanyakan pemuda pada zaman sekarang ini. Maka dia menghabiskan masa mudanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah rugi, maka dia nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, laki-laki yang hatinya bergantung di masjid-masjid. Artinya apa? Dia senantiasa rindu untuk datang ke masjid. Dia senantiasa rindu untuk beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, mencintai masjid, menjaga sholatnya. Kemudian dia merasa nyaman ketika tinggal di masjid, menuntut ilmu. Kemudian berzikir, membaca Al-Qur'an. Pokoknya dia rindu untuk senantiasa ibadah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah, bertemu di atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kepada orang yang saling mencintai karena Allah mimbar-mimbar yang bercahaya nanti pada hari kiamat, yang mana para malaikat pun merasa takjub dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahkan para syuhada, mereka pun merasa iri dengan itu semua. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina, kemudian dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, seorang yang bersodakoh kemudian menyembunyikan sodakohnya. Dia bersodakoh sembunyi-sembunyi, bahkan dirinya sendiri tidak tahu seberapa banyak yang telah dia sodakohkan. Artinya apa? Ketika dia sodakoh, dia ikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka ini adalah ciri-ciri orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Kemudian yang ketujuh, seorang yang senantiasa ingat kepada Allah, seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, kemudian berlinang kedua matanya, mengalirlah air matanya karena dia takut kepada Allah, karena dia rindu ketemu dengan Allah, karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 7 golongan atau 7 sifat ini apabila ada pada diri seorang, dia akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman sekalian, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 7 golongan ini bukanlah pembatasan. Karena dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan amalan-amalan yang lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberikan tempo kepada orang yang berhutang, yang jatuh tempo, kemudian dia memberikan kelonggaran atau dia membebaskan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi dia naungan, atau Allah akan memasukkan dia di bawah naungannya nanti pada hari kiamat. Atau di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW juga menyebutkan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari urusan dunia yang dimiliki oleh seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kesusahan dia nanti pada hari kiamat. Maka 7 golongan itu bukanlah batasan. Di sana ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebab seseorang mendapatkan perlindungan, mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan ini semua, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka perbanyaklah bertaubat, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan perbanyak amalan-amalan soleh sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena amalan soleh itu adalah amalan yang paling sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Manfaatkan waktu luang, manfaatkan segala kesempatan, manfaatkan potensi-potensi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbanyak menolong orang lain, perbanyak menghilangkan kesusahan orang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita
dalam urusan dunia dan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita di hari kiamat, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditolong, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Aku ma tasmaun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.